Jadi banyak Ya, kasihan. ibu-ibu gitu pengen punya menantu baju coklat guru, Ya. begitu bangganya, begitu tahu penghasilannya Pusing. kecewa akhirnya. Ini kan fakta. Nggak ada berita yang menarik nih. Apa? Nah, ini nih Mas nih, Iya. Apa Kang? Indeks Pembangunan Manusia IPM. Apaan sih? Nggak tahu, saya juga nggak ngerti begini. Indeks Prestasi Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia IPM. Ya. Ini daripada kita bingung nih, Ya. kita kedatangan Pak Dewan. Mending kita tanya ke beliau langsung. Langsung aja barangkali nanti ya. Boleh. Ya. Tapi selain IPM, saya juga pengen tahu nih. Saya diundang ke sini mau ngapain nih? Ngapain sih? Ngobrol pinggiran, menata hati dan pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Waalaikumsalam bersama warahmatullahi kami di Ngobrol Pinggiran bersama saya Kang Boim yang selalu berbahagia. Dan saya Mas Yono Ganteng yang selalu temanin Kang Boim. Kesempatan kali ini Mas, Iya, kita kedatangan tamu iya. Siapa beliau? Kang Deden. Kang Deden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Kang. Iya. Enaknya kita perkenalkan diri dulu ya. Langsung aja. Langsung aja. Biar lebih familiar. Monggo. Ya. Kakandaku. Terima kasih atas undangannya. Siap. Sekilas memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Deden Numardani, salah satu dari 3 juta lebih warga Kabupaten Tangerang. Tangerang. Bagian. Salah Mohon satu maaf, Kang. juga dari 50 anggota DPRD di Kabupaten Tangerang. Iya. Ya. Saat ini saya menjadi anggota Komisi 4 dan berasal dari fraksi PDI Perjuangan. Fraksi PDI Perjuangan. Komisi 4 Kang ya. Komisi 4. 2 tahun setengah yang lalu saya di Komisi 2. Komisi 2. Oh, berarti sekarang di Komisi 4, 2 tahun yang lalu di Komisi Naik 2. dua komisinya. Naik 2 komisi. Kalau komisi 2 itu tentang apa sih Pak Dewan? Di Komisi 2 terkait mitra kerja kami di Komisi 2 yaitu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, Mm-mm. Oh, itu masuk di hal-hal komisi. seperti itu ya. Kalau yang komisi 4-nya? Komisi 4 lebih kepada infrastruktur, pembangunan dan lingkungan hidup. Oh. Oke. Jadi Ini pendidikannya juga masih Iya, ada. Masih ada ya? Pendidikan masih dan kesehatan hanya lebih kepada pembangunan gedung-gedungnya. Mm-mm. Gitu. Tentang permasalahan ini, Kang. Saya enak panggil apa? Akang aja kali ya. Biar lebih. Yang penting jangan neng. Kasus Karena belum siap saya. bisa aja. Ya Kang Dewan. Ya, kita langsung ya tadi bingung Yang tadi saya bingung ini sama Mas Yono nih tentang Indeks Pembangunan Manusia atau IPM-nya apa sih nih Kang? IPM ini adalah bagaimana pengukuran kebahagiaan dari masyarakat terhadap dampak pembangunan serta layanan pendidikan dan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah ini biasanya dilakukan pengukuran ini oleh BPS. Pengukurannya Terhadap itu wilayah yang menilai tugasnya BPS. Ya, Ini ya. Pak Dewan agak dekat sedikit Oh, iya, mic-nya biar itu. Ya, Pak. Berarti faktor-faktor pendukung apa Pak Dewan yang buat menilai tadi IPM itu? Faktor pendukung utamanya adalah mulai dari pembangunan Mm-mm. yang dirasakan langsung oleh masyarakat atau tidak. Kehadiran pembangunan itu, lantas layanan dasar bagi masyarakat, mulai ya, kita tahu layanan dasar masyarakat itu diantaranya adalah pendidikan dan kesehatan. Nah, 2 hal itu juga menjadi bagian penting dalam pengukuran indikator IPM. tadi. Iya, ini saya perhatikan ini benar atau tidak. Jadi kita nggak tahu nih. Kita tanya Iya, langsung ya. soalnya kita kan lihat di media. Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang ini ada di urutan ke seberapa gitu? Di bawah dari Iya, di bawah dengan kabupaten yang lain dari yang 8 provinsi yang ada di provinsi Banten gitu iya, ya. 8 provinsi Banten ini. Ini kira-kira penyebab faktornya apa nih Kang? Kira-kira Masalahnya ya? apa Kabupaten Tangerang ini? Ya, masalahnya artinya bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang mungkin juga termasuk kami di DPR dalam melakukan pembangunan di Kabupaten Tangerang ini
belum dirasakan Oh, secara baik oleh masyarakat. Masyarakat belum merasa berbahagia Iya. dengan pembangunan, dengan layanan kesehatan maupun layanan pendidikan. pendidikan. Nah, tingkat kebahagiaan ini yang tentunya ketika kalau betul memang kita di bawah daerah-daerah lain di Provinsi Banten ini kan menjadi sesuatu yang menarik buat saya dan kawan-kawan di DPRD untuk bagaimana kita melakukan sesuatu. Iya, iya. Jadi PR lah gitu ya. Ya, Biar ini IPM. kan bukan PR lagi, ini tugas wajib. Oh, memang tugas wajib. Iya, membahagiakan masyarakat. Ya, Kan? Membahagiakan masyarakat Saat begitu. ini masyarakat Kabupaten Tangerang ketika ada pembangunan jalan, jembatan, dia tidak merasakan kebahagiaan betul. tentang pembangunan itu. Ketika datang ke kantor kelurahan, ke pusat pemerintahan di Kabupaten Tangerang ngurus KTP segala macam tidak merasakan kebahagiaan. Mungkin karena ada calo. Ya, salah satunya itu faktornya. Mungkin KTP-nya sulit. Ya. Gitu. Nah, itu kebahagiaan-kebahagiaan itu direbut lah. Oh. Gitu. Berarti IPM itu lebih mengkerucut kepada Nilai kebahagiaan. nilai kebahagiaannya Kebahagiaan. begitu. Ya di pendidikan ya masyarakat merasakan kebahagiaan apa? Oh Ya, iya. Kalau kita bertanyakan Masuk ke situ ya. kalau Tenaga dalam pengajar, setiap gitu ya. penerimaan siswa baru hampir semua berantem. Iya, Karena rebutan masuk negeri. itu. Rebutan zona itu. Rebutan zona. Iya, masuk itu. Orang tuanya ribut, Mm. anak-anaknya Anaknya, tawuran. Berarti Iya, itu kan belum bahagia. Belum bahagia. Salah satunya. Pendidikan di Kabupaten Tangerang berarti kan belum bisa menghadirkan kebahagiaan Belum bisa bagi menghadirkan masyarakat kebahagiaan. yang banyak di Kabupaten Tangerang ini. Kebanyakan masyarakat Tangerang lah gitu ya. Begitupun mungkin di kesehatan. Kesehatan. Kita berarti masih punya kesehatan ini belum bisa hadir berupa kebahagiaan bagi masyarakat di Kabupaten Tangerang. Ini yang harus kita perbaiki bersama tentunya. Oke, ini sejauh ini apa yang udah dilakukan nih, Kang Dewan? Sebagai anggota dewan ini. Sebagai anggota dewan. Yang pertama tentunya kita juga mempelajari faktor apa saja sih yang membuat kita tertinggal dengan daerah lain. Dengan daerah-daerah lain. Kan banyak hal. Dari faktor pendidikan kita sudah bagaimana ke depan, karena kemarin sudah di Perda Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang kita sudah memasukkan pasal muatan lokal adanya dana alokasi bos daerah untuk sekolah swasta. Sehingga ke depan anak-anak yang bersekolah swasta di sekolah-sekolah swasta sampai tingkat SMP ya, Oke. Iya, SMP, swasta. ini kembali kepada kewajibannya apa yang diamanatkan undang-undang. Undang-undang. Wajib belajar 9 tahun sampai tingkat SMP itu Iya. bukan wajib hanya untuk anak-anak yang bersekolah di sekolah-sekolah negeri. Negeri. Tapi bagi seluruh juga anak. swasta juga ya. Bagi seluruh anak Indonesia. Oh. Artinya pemerintah punya kewajiban yang sama terhadap anak yang bersekolah di negeri dan yang di swasta. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjawab kekurangan ketertinggalan itu tadi ya. kita ya dengan daerah lain. Karena kita menyadari sekolah negeri ini masih sangat kurang jumlahnya dibanding jumlah Penduduk yang kebutuhan anak sekolah itu anak tadi. sekolah di Kabupaten Iya, iya, Tangerang iya. di masing-masing tingkatan ya. Iya, iya, betul. Gitu sehingga tadi menyebabkan setiap penerimaan siswa baru berantem. Ribut, banyak masalah. Harus pindah ke atau bersekolah di swasta sementara bayaran. Sementara harus kita akui walaupun sekolah swasta itu kadang lebih bagus bayarannya, misal anggap 150.000, kita harus akui masyarakat kita masih agak menjadi beban mengeluarkan biaya untuk pendidikan. 150.000 itu menjadi berat dibanding beli kuota data. Iya. Atau bapaknya Betul beli sekali. rokok. Iya. Padahal kalau ayahnya beli rokok sebulan bisa habis lebih dari 1 Saya juta. Bayar sekolah Tapi untuk 200. biaya anak Di 150.000. pendidikan itu jadi permasalahan Ayahnya ya. mempermasalahkan mahal amat. Padahal sekali beli rokok tuh 25.000, sehari bisa habis 2-3 bungkus 75.000. 2 hari beli rokok untuk sebulan sekolah anaknya padahal. Gitu. Ini Sampean masalah. itu. Jadi malu. Penyadaran ini ya yang harus kita Iya, betul. lakukan. Iya. Sama selain itu juga bagaimana sekolah swasta juga bisa mudah-mudahan bisa gratis Iya. ataupun bisa lebih murah dari Mudah-mudahan, Iya, mudah-mudahan. sehingga kebahagiaan di ruang sekolah itu juga Lingkup pendidikan. lingkup pendidikan itu Ah, hadir di iya. untuk masyarakat Kabupaten Tangerang. Itu masyarakat merasakan
keadilan. Keadilan yang di swasta maupun yang di negeri, anak-anak sekolah tuh sama-sama Sama gratis. nih, Iya. menikmatin tadi. Dapat- Karena sudah mendapat merasa perhatian lah dari adil, pemerintah maka begitu, berbahagia Pak. masyarakatnya. Iya. dalam hal Ini pendidikan. tadi mohon maaf, saya dengar masalah bos tadi tuh. Oh iya. Nah, Dengar-dengar, Menarik ini, iya, menarik. kayaknya Ini menarik pasti. nih. Kayak katanya sering sering apa nih? Teman saya Suka ada. telat lah gitu kali ya. Itu bagaimana itu? Apa faktor penyebabnya dan masalah-masalahnya itu apa Pak Dewan? yang tahu permasalahan secara pasti tentunya adalah Dinas Pendidikan. Oh, Yang dari bertanggung dinas jawab eksekutifnya pendidikan. Kalau kami di DPRD ya, dalam penganggaran misalkan kita selalu tanya, sebetulnya butuh berapa Hmm. untuk BOP tenaga honorer di Ya, bidang itu kan penting di Dinas Pendidikan untuk 1 tahun atau minimal untuk tahun anggaran murni Iya. gitu ya, berapa yang dibutuhkan, sekian, ya sudah kita setujui, kita sepakati gitu. Nah hanya saja kadang-kadang mungkin tadi banyak keterlambatan pembayaran, yang tahu pasti Dinas Pendidikan. Nah tapi yang penting kita terus berusaha, DPRD terus berusaha agar Dinas Pendidikan menghilangkan budaya kayak gitu tuh, membiasakan melambat-lambatkan. Oh. Telat-telatkan Iya, orang. menelat-telatkan Jadi, membayar Heeh. BOP untuk para Guru guru honorer. Kasihan lah, jangan jolim lah. Betul. Duitnya Iya, sudah iya, kita iya, anggarkan, iya. ada kok uangnya. Tinggal pencairannya aja. Iya, tinggal pencairannya. Jangan gitu kan, lama-lama dicairkan. Tapi kan itu Iya. juga perlu pembuktian. Iya, betul. Tapi dari DPR sendiri sudah melakukan tindakan untuk itu biar supaya cepat tadi. Sudah terasa dalam ketika saya di Komisi 2, dalam setiap evaluasi sudah pasti itu menjadi bagian yang kami tanyakan tentang pencairan BOP untuk kawan-kawan honorer. Begitupun ketika ada permasalahan, keterlambatan dan terinformasikan kepada kami dari kawan-kawan honorer. Ada informasi, tidak harus menunggu waktu evaluasi. Gitu. Kami akan langsung panggil berupa hearing. Biar Kita undang. kesalahan tidak berulang lagi iya. gitu ya. Supaya jangan terlalu lama. Oh iya. Kalau berulang pasti, karena sudah berulang kita panggil, jangan Iya. terlalu lama ditahannya, cepat segera. Kita juga pengen tahu ada apa. Iya. Nah terakhir itu tahun ini karena di masa pandemi ada 200 lebih guru honor itu yang meninggal dunia. Oh, kemarin Kemarin. kejadian itu. Covid. Apa Delta ya kalau nggak salah. Iya pokoknya di masa pandemi. Masa pandemi kemarin nih, kemarin. Lantas ada kebutuhan guru baru. Ada pengusulan lah guru honorer baru Tambah yang tenaga sedang lagi. berproses. Nah nunggu proses ini sehingga menghambat. Iya. Nah kemarin saya sudah tegaskan kepada di bulan-bulan awal tahun saya sudah tegaskan kepada kepala dinas, Oh. jangan demi 200 calon ya, belum menjadi honorer, Belum calon. tentu. Belum tentu. Dia calon sedang diusulkan. Kan diusulkan. Selama ini belum pernah menerima BOP tersebut. Artinya emang sudah terbiasa, belum menerimanya. Menerima ya. Demi yang 200, 200. mengorbankan yang 9.000. Yang meskipun harusnya haknya tadi Nah, cair. ini sampai Jadi, 3 bulan, gitu kan kasihan. Iya, Pak Dewan. Pernah di Komisi 2. Iya. Sekarang di Komisi 4 ya. Iya. Sejauh mana nih pendidikan yang udah apa namanya? Kondisi pendidikan di Kabupaten Tangerang nih Tangerang. ketika perpindahan naik komisi katanya. Dari 2 ke 4. Kondisi pendidikan, tapi jangan menurut dokter nih. Iya, enggak. Beda lagi hasilnya. Setelah saya 2 tahun setengah di Iya, komisi selama saya, menjabat di komisi. dan juga banyak melihat fakta di lapangan bahwa pendidikan di Kabupaten Tangerang saya melihat belum menjadi perhatian penuh dari pemerintah Kabupaten Tangerang. Belum menjadi perhatian khusus, meskipun visi misinya Bupati, program unggulannya kepala Ya. daerah itu adalah cerdas. Cerdas. Hanya saja di dalam praktek menuju cerdasnya saya belum dapat. Implementasinya. Belum melihat ke arah sana. Ke sana. Kenapa itu tadi Faktor-faktornya besaran honor dari kawan-kawan tenaga pengajar juga masih Masih jauh ya. jauh dari. Kalau ingin siswanya cerdas, gurunya juga Sejahtera. jangan sampai lapar. Sejahtera. Sejahtera. Ini kan harus Masuk. diperhatikan. Perhatikan. Sementara 4 tahun
honor, mereka nggak pernah naik. Nggak pernah naik Oh ya. Ya, iya. jadi hanya bagus bajunya. Di bawah UMR gitu. Ya, di bawah UMR hanya bagus bajunya, jauh kalah sama karyawan Cinglu. Sudah gitu lah sering lambat. Ini kan prihatin. Jadi banyak Ya, kasihan. ibu-ibu gitu pengen punya menantu baju coklat guru, Ya. begitu bangganya, begitu tahu penghasilannya kecewa. Ini kan fakta. Fakta ya, betul. Fakta itu banyak di kampung, wah. Yang punya calon mantu baju coklat guru, Ya. begitu sudah nikah pengen tahu penghasilan Penghasilannya, mantu, gajinya. mantunya pulang dipikir gajian nih, Ya. ada tanggal muda, ternyata ditunda honornya. Kasihan juga itu. Mudah-mudahan ke depan Sudah bisa lancar tertunda, nih ya. begitu turun juga tidak memuaskan, tidak sesuai dengan kebutuhan hidup. Nah ini menjadi faktor juga yang pertama. Yang kedua juga saya melihat pembangunan di Kabupaten Tangerang, terutama dalam sektor pendidikan yang Iya. paling mendasar belum berdasarkan data. Data ya. Basis data masih Oh, sumber ditinggalkan. datanya masih Iya. itu ya. Kita boleh lihat ada satu kecamatan dengan jumlah penduduk 88.000, SMP negerinya 7. 7. Tampung di mana itu? 7 gitu ya, 88.000. Artinya dia Oke. kelebihan Iya. ruang Oh. kelas. Hmm. Tapi ada kecamatan yang lain penduduknya 250 ribuan. SMP negerinya 4 Pan. Jadi nggak ketampung siswanya. gitu. Yang 88.007 Kelebihan SMP negeri, yang 250 4. berarti Nanti dibangun lagi tuh di yang 88.000. Sementara di yang 250 dibiarkan. biarkan. Dibiarkan. Nah, ini di sana bermasalah, kekurangan siswa. Kekurangan siswa. Di Sebaliknya. kecamatan yang 250 bermasalah juga. Kekurangan Itu, kelas. Kekurangan kelas. Kekurangan kelas. Artinya ini menjadi masalah utama Betul, dalam betul. pendidikan, bahwa ketika membangun tidak menggunakan data ya berantakan. Akan kacau ya. Basis datanya harus kuat. Kebutuhan guru juga berdasarkan data. Guru apa saja sih yang dibutuhkan di Kabupaten Tangerang? Kita tanya, ini guru agama di setiap sekolah sudah ada belum? Iya. Gitu. Jangan-jangan tidak ada. Yang banyak guru futsal semua. Guru olahraga di setiap sekolahan gitu. Tapi guru-guru lain nggak ada. Ya, repot Iya, juga iya, gitu. iya. Contoh kalau nggak Ini ada juga data menjadi tadi perhatian. gitu ya. Selain data juga saya belum melihat keseriusan pemerintah bagaimana menyelamatkan aset atau mengelola aset-aset kita di dunia pendidikan. Contohnya? Oke. Masih banyak sekolah-sekolah negeri kita Mhm. yang selama ini dibangun dengan uang APBD yang Ya. cukup besar. Ternyata surat Oh, kepemilikan surat tanahnya nggak jelas. Nggak jelas. Oh, Nah. sengketa apa gimana sih? Ya nggak jelas Iya, itu nggak jelas ya. tidak tertulis Oh, gitu lah secara Untuk legalnya. sekolah dasar saja ada ratusan sekolah yang belum jelas status tanahnya. Status tanahnya. Kok bisa dibangun? Nah, Oh, iya. harusnya kan menyalahi. Itu kalau tanah sang anak belaka, tanah nggak jelas kepemilikannya, kok bisa dibangun? Betul, betul, betul. Salah satu faktor berarti ya. Itu. Dan yang paling mendasar adalah bahwa berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, ketika ada rapat evaluasi saya tanyakan di tahun kemarin, kita masih punya masalah dengan 1.300 ruang kelas sekolah dasar rusak berat. Dalam kondisi rusak berat. Terus gimana progresnya? Dan itu belum dijadikan data bagaimana menyelesaikan Oh. ruang kelas 1.300 ruang kelas berat, mau berapa tahun harus tercapai Iya. penyelesaian masalah ini. Targetnya gitu. Tahun ya. ini mau berapa ruang kelas diselesaikan? Kesadaran itu yang saya melihat masih senang beli tanah di mana-mana gitu kan. Sedangkan yang Itu ada yang pengadaan rusak nggak sekolah baru, dibenerin. penambahan sekolah baru beli tanah. Ya, Gitu. Nanti udah 4-5 tahun nggak dibangun-bangun juga Iya. tanahnya. nganggur. Nganggur, jadinya. senang beli tanah lagi. Gitu kan. Sementara sekolah yang sudah diberikan tanah untuk dipindahkan ini sudah hancur, sudah Betul, rusak. betul. Nih ya, Masalahnya. terkait IPM ini. Pak, itu kan salah satu rasa Kebahagiaan. kebahagiaan ya. nih. Kira-kira apakah pengangguran ini nih, Kang Bagian Dewan, dari salah satu bagian dari salah satu yang penilaian tadi dari Iya. IPM, standar Jadi, penilaian. Bisa belum bisa merasakan kebahagiaannya nih gitu. Ya. bisa saja mungkin masyarakat Kabupaten Tangerang terutama dari kelompok usia produktif Hmm. sebagai pekerja ya,
belum dapat merasakan kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan masalah mereka. Masalah Tadi ya. ketenagakerjaan. Iya, masalah mereka itu apa ya? Itu tadi ingin bekerja Iya. Iya. karena lulus sekolah entah SMA entah S1 atau apapun Iya. nganggur. Mau bekerja nganggur. Gitu kan? Terus baru punya kartu pelajar harus bikin KTP-nya sudah susah. Gitu kan? Terus ngelamar. Iya. Jadi kebahagiaan. Ngelamar bekerja Mas, ya kita nggak boleh munafik bahwa di Kabupaten Tangerang saat ini sangat marak praktek percaloan tenaga kerja. Oh, percaloan Dan tenaga angkanya kerja. sangat luar biasa. Sangat luar Dan biasa. ini betul, ini juga merampas kebahagiaan masyarakat Kabupaten Tangerang akhirnya. Luar Gitu biasa, kan. kasihan juga ya. Akhirnya tidak merasa pemerintah hadir secara nyata dalam menyelesaikan masalah pengangguran, ya masyarakat muda maupun masyarakat orang tuanya gitu merasakan ya nggak ada pembangunan itu. Nah, kota 1000 industri katanya. Oh. Tapi mau nyari kerja susah Iya, kan kota juga. 1000 Sejuta. industri, 1000 tapi kan industri. 1.500 pengangguran. Ini masalahnya. Di akhir pembicaraan kita nih, Ya. Kang Dewan. Gimana? barangkali pasti lah. Pasti. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke warga masyarakat Tangerang. Dan pemerintah Urusan Kabupaten beliau Tangerang. kalau pemerintahan. Sian Barangkali ya, bukan barang yang lain nih. Pertama yang kita harapkan pemerintah Kabupaten Tangerang ke depan dalam melakukan pembangunan adalah keseriusan yang paling utama. Keseriusan dalam melakukan pembangunan sehingga pembangunan itu bisa menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat. Begitupun dalam layanan-layanan dasar kepada masyarakat. Ya KTP itu kalau gratis ya benar gratis Iya. ya. Sepakat. Gitu kan. Bahagia. Bahagia. Layanan kesehatannya Bahagia bagus. jadinya. Iya. Layanan pendidikannya Oke. baik. Bener lah. Sehingga masyarakat merasa berbahagia tinggal di Kabupaten Tangerang merasakan kehadiran pemerintah Mm. secara Betul, nyata. Jadi kata gemilang itu bukan lagi hanya diucapkan tapi nyata hadir di Nyata masyarakat. hadir di masyarakat. Berarti Dan untuk masyarakatnya mm, jangan abai juga. Maksudnya? Jangan percaya begitu saja bayar pajak, bayar retribusi, menyerahkan kepada pemerintah Pemerintah. daerah untuk melakukan pembangunan. Lakukan juga kontribusi-kontribusi. Gitu. Apa sih Apa yang sih? bisa dilakukan Iya, oleh Mas. masyarakat? Oh Ya, iya, maksudnya siap. itu apa? Mulai dari bagaimana aktif hadir di dalam penyusunan perencanaan atau mengusulkan di musrenbang tingkat desa. Jangan iya. hanya sekedar hadir. Musrenbang desa itu jangan dijadikan kegiatan seremonial saja. Sebetulnya Tapi ajang itu ya. Ajang. Heeh. Bagaimana partisipasi masyarakat. Misalnya ini desa Ciakar. Iya. Butuh SD negeri. Masyarakat Ciakar harus bersuara. Usulkan gitu ya. Kami butuh SD negeri. Kalau memang secara data dan faktanya Benar-benar butuh. butuh. Kami punya masalah di Ciakar ini dengan pengangguran. Kami punya masalah dengan tata kelola sampah. Sampaikan Betul. di Musrenbang sehingga pemerintah daerah tahu apa sih keinginan masyarakat. Tapi kalau masyarakat tidak aktif juga dalam menyampaikan permasalahan di Musrenbang ataupun di hal lain, nanti bisa tidak tahu, tidak tahu. memahami atau tidak mau tahu atau tidak mau juga paham. Tidak Siap. paham. Iya kan? Betul, Tapi betul. setidaknya kita melaksanakan sesuatu yang baik untuk wilayah kita kepada masyarakat. Terus yang kedua, kalau sudah berpartisipasi, kontrol juga. Kontrol juga. Buat Kontrol. pengawasan tadi ya. Jangan hanya pemerintahnya, jangan hanya bupati, Bupatinya. wakil bupati, pegawai-pegawai yang dikontrol nih, DPRD-nya, dewannya, kontrol juga. Deden Mardaninya dikontrol oleh masyarakat. Terima Pak Dewan ya. Iya, Siap jadi ya kita kritik nih. kalau yang namanya Deden Mardani kerjanya nggak bagus ya dijewer. Itu kan hak Biasa. masyarakat. Gitu. Senang kalau gini saya. Nanti kita bisa berbahagia bersama. Ya, alhamdulillah. Itu kan Harapan. akhirnya. Siap Kang Dewan. Sebelumnya kita dari Ngobrol Pinggiran, makasih banget Iya. Sama-sama, Kang Dewan sama-sama. udah berkenan mampir ke Ngobrol Pinggiran. Mudah-mudahan di satu saat nanti Mau hadir lagi. berkenan lagi nih, hadir lagi ngobrol bareng bersama kita di Tapi sini. nanti dulu Bang. Ah. Nanti dulu Pak Dewan. Sebelum biasanya, sebelum itu kita ada oleh-oleh. Oh, yang terakhir iya, saya, bener. saya janji pasti hadir lagi. Iya. Karena Wah, hari siap. ini judulnya ngopi, karena belum puasa saya nggak dikasih kopi. Jadi saya tagih kopi nyatanya nanti. Siap. Nih, Dul.
kemana, Dul? Tahu dia mah. Dul. Oh, Wih. tewe. Ini oleh-olehnya. Kenang-kenangan dikit Pak Kang Dewan. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Kenangan. Ya, makasih. Dul, ya. Sehat-sehat. Kasih dulu ya. Ya, siap. Ini Pak dari Wah, luar biasa. ngobrol pikiran. Aduh, terima kasih nih. Oret-oretan tangan dari apa tim kreatif kami. kita. Heeh. Pikiran TV. Uban di sini untung nggak muncul. Jadi agak lebih mudah saya di sini. Terima kasih Pak Andi. Terima Siap. kasih kawan-kawan. Ya, sekali lagi makasih Kang Ya. buat seluruh netizen. Apa netizen bahasanya ini? Pemirsa. Tetap jaga kebahagiaan. Itu aja sih kesimpulannya. Iya, iya. Sekali lagi tetap bersama kami di Ngobrol Pinggiran, menata hati dan pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deden Umardani, anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Jangan lupa tonton, like, komen, dan subscribe Ngobrol Pinggiran TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.